Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana di sini saya sebagai pengamat, saya Ida Diani, dan ini Ibu Putri Aldina sebagai coaching dan Ibu Wirna Eliska sebagai coach. Nah, pada kesempatan ini mungkin pada kesempatan awal saya ingin menanyakan dulu kepada coach apa yang ingin dicapai pada coaching ini. Karena kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi yang ingin dicapai pada coaching ini, yaitu yang pertama adalah present, artinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu mana yang ingin coach yang lebih diutamakan? Baik Bu Ida, dari ketiga kompetensi inti yang ingin dikembangkan hari ini, saya ingin berfokus pada mendengarkan aktif. Nah, berarti yang ingin difokus mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator yang ingin dicapai untuk mendengarkan aktif ini apa? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Indikatornya nanti bisa terlihat pada saat saya bisa menyimpulkan apa yang sudah diceritakan oleh coachee, saya bisa menyimak. Kalau tanda saya menyimak berarti nanti saya bisa menyimpulkan hal-hal apa yang sudah diceritakan oleh coachee. Baik. Dalam coaching ini pun kita mengharapkan bahwa ada proses kemitraan, artinya coachee dengan coach itu tidak ada gap, ya. Kemudian adanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coachee itu sendiri. Ya. Baik, sudah siap Bu Wirna dan Bu Putri? Bisa kita mulai? Siap, Bu Ida. Oke, silakan ya, kita mulai. Terima kasih Bu Ida kesempatannya. Terima kasih Bu Ida. Baik, kita mulai ya Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Putri? Alhamdulillah bahagia tetapi lelah juga ya. Bu Irna sendiri gimana kabarnya nih? Saya bahagia dan tetap semangat karena hari ini ada jadwal ketemu dengan Ibu Putri. Luar biasa sekali. Semangat Bu Irna ya. Semoga ketolak sama kami. Ya, amin. Sama-sama. Terima kasih juga lo nih udah diluangkan waktu buat jumpa sama saya. Saya buat janji di sela-sela Bu Irna lagi ada kegiatan Bu ya. Iya, memang sudah selesai semua kegiatan tadi Bu Putri. Makanya sekarang kita ada waktu untuk berdiskusi. Kayaknya ada yang mau dibicarakan nih Bu Putri. Kira-kira apa tujuan kita hadir di sini hari ini, mau membicarakan apa Bu Putri? Betul sekali Bu Irna. Sebenarnya kalau ditanya masalah yang namanya hidup kan, iya, ada manusia yang ada masalah. Jadi gini loh Bu Irna, saya berharap nanti setelah saya menyumpai Bu Irna, walaupun sebenarnya banyak janji-janji yang lain, tadi saya khususkan pada kegiatan ini karena saya fokusnya bisa menyelesaikan masalah ini dalam minggu ini Bu. Oke. Berharap nanti selesai saya berbincang-bincang dengan Bu Irna, saya dapat titik terang dari kegiatan pertemuan kita ini Bu. Iya, berarti ada tantangan dari Bu Putri yang ingin diselesaikan ya. Betul Bu. Kira-kira apa tuh tantangannya? Masalah di sekolah Bu. Oh iya. Saya sekarang kan mengikuti kegiatan guru penggerak. Iya. Jadi guru-guru senior saya di sana sebenarnya bukan nggak tertarik, tetapi kurang mendukung dalam saya mengikuti kegiatan ini Bu. Berarti dengan kata lain, Ibu Putri mengikuti guru penggerak, tetapi kurang ada dukungan gitu dari guru-guru lain yang ada di sekolah. Iya, betul sekali. Mungkin di sini lebih ke arah guru-guru senior ya. Oh, oke. Jadi Ibu Putri kenapa bisa mengatakan bahwa kurang ada dukungan gitu? Indikator yang Ibu Putri lihat dari mana gitu? Kok bisa Ibu Putri mengatakan kayaknya nih saya kurang ada dukungan nih? Dari mana Ibu Putri bisa menyimpulkan hal seperti itu? Baik Bu Irma. Jadi gini loh,
ke Bu Irna. Oke. Jadi di sini terus? kan saya nggak bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak, cuma saya di sini karena saya juga melakukan kegiatan pengimbasan yang nanti akan saya lakukan di sekolah. Jadi kalau guru-guru senior di sekolah saya yang memang sebenarnya peran mereka lebih besar di sini tidak mendukung saya, jadi kan saya tidak nyaman. Apalagi ini dari pihak Wakakurikulum. Oh iya. Jadi gimana saya mau melanjut? Sebenarnya saya semangat sih untuk melakukan kegiatan ini, tetapi kan kita berharap kegiatan yang saya ikuti ini dukungan dari pihak sekolah itu ada. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, yang nanti saya akan membawa dampak positif bagi saya, sekolah saya itu ada manfaatnya juga dan mereka mendukung secara 100% gitu. Jadi saya bingung nih Bu Irna. Baik, berarti kan Ibu Putri sudah merasa bahwa sepertinya ini saya kurang dukungan nih Iya, ikut betul. guru penggerak gitu ya. Jadi ada nggak hal-hal yang Ibu Putri udah lakukan gitu, sudah lakukan, sudah berusaha supaya bagaimana caranya Ibu Putri dapat dukungan gitu dari guru-guru yang ada di sekolah Ibu Putri. Jadi kalau ikut guru penggerak itu merasa ada dukungan, biasanya kita lebih ini ya, Semangat. lebih semangat gitu ya Bu Putri. Betul. Ada nggak hal-hal yang sudah Ibu Putri lakukan? Sebenarnya ada sih Bu Irna, saya sudah mencoba untuk melakukan berbagi praktik baik, yaitu seperti yang kemarin itu ada berbagi praktik baik dengan rekan, mereka memang hadir semuanya sebenarnya ya, semua guru dari kami ada 120 orang, alhamdulillah walaupun tidak 120 sampai 100 ada yang mengikuti diseminasi budaya positif, alhamdulillah. Tetapi di sini ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain, mereka juga hadir, tetapi tidak sepenuhnya mungkin. Mereka ada di kegiatan yang saya lakukan, tetapi kehadirannya itu tidak secara penuh. Kita berharap ada kegiatan yang kita buat itu bisa didapatkan dan ada hasil positifnya. Maunya mereka hadirnya secara penuh, mendengarkan betul-betul, terus mereka betul-betul hadir dalam ruangan itu, Bu. Baik, kalau bisa saya simpulkan ya, Ibu Putri sudah melakukan praktik baik gitu ya untuk dapat dukungan dari teman-teman yang ada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah khususnya guru senior, tapi merasa itu kayaknya juga belum mumpuni ya, belum efektif ya, masih kurang dukungannya ya. Baik, kira-kira nih Bu Putri, bisa tidak Ibu Putri melihat kekuatan apa di dalam diri Bu Putri nih yang Bu Putri punya? Saya punya kekuatan atau kelebihan ini yang kira-kira bisa mendukung gitu, bisa mendukung bahwa nanti ada usaha dari Ibu Putri supaya guru-guru yang ada di lingkungan sekolah itu, terutama guru senior ya, bisa mendukung Ibu Putri sepenuhnya dalam ikut CGP ini. Ada nggak kekuatan dalam diri Ibu Putri yang bisa dioptimalkan? Ada sih sebenarnya Bu Ada. Irna. Saya juga sudah mempraktekannya itu pada kegiatan praktek baik dalam kegiatan pembelajaran. Wah. Jadi di sini kan ada ketika saya belajar di modul itu ada kegiatan pembelajaran berdiferensial. Jadi saya sudah mencoba untuk menerapkannya di kelas, tetapi pada saat saya mencoba berdiskusi kegiatan rancangan pembelajaran dengan Wakakurikulum itu menanggapinya itu secara sekilas. Tetapi saya masih nggak mundur di situ. Saya akan langsung bergerak. Saya yang penting sudah ada izin, sudah mencoba menampakkan rancangan kegiatan pembelajaran. Ibunya juga sudah mengiyakan. Terus saya langsung ke kelas mencoba untuk mempraktekkan kegiatan pembelajaran berdiferensial. Dan anak-anak saya rasa senang. Mereka saya lihat lebih semangat belajarnya. Itu juga sudah saya lakukan, Bu. Ternyata yang tadi saya tangkap ya dari Ibu Putri paparkan bahwa Ibu Putri punya kekuatan sudah mengimplementasikan hal-hal baik gitu yang Ibu Putri dapatkan dari CGP, berharap nanti guru-guru yang ada di sekolah bisa melihat gitu, ada inspirasi baru. Wah, ternyata praktek yang Ibu Putri lakukan ini sangat bagus dan bisa diimplementasikan oleh semua guru-guru ya. Seperti itu ya Bu Putri. Tapi dirasa masih belum ya? Masih belum ya? Oke, kalau bisa kita petakan nih, kita petakan atau kita buat skala dari 0 sampai 10. Kira-kira Ibu Putri ini berada di mana? Di range angka berapa? Kalau lihat dari skala yang sampaikan barusan ya, kalau dari 0 sampai 10,
berharapnya itu Ah, setidaknya sampai ke level 8 lah. pertama ini masih terasa di 6 ya, Iya, masih terasa di 6. masih 6 berarti. Tapi kira-kira kalau kita sudah ngobrol nanti ini ada diskusi nanti, semoga dapat Iya. ide-ide baru, pengennya di angka 8 tadi ya. Iya, walaupun Pengennya. tidak sampai 100 di 8 sudah alhamdulillah, berarti mereka sudah mendukung saya tuh. Berarti pengennya di angka 8. Gini, Ibu Putri, coba Ibu Putri dalami lagi. Kira-kira ada peluang nggak? Ada peluang apa yang bisa Ibu Putri ambil untuk memaksimalkan potensi Ibu Putri punya tadi? Terus bagaimana supaya guru-guru itu mendukung? Ada peluang tidak kira-kira? Ada sih, Bu. Gimana Sebenarnya peluangnya? saya punya rencana gini loh, Bu. Saya ingin sekali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini ada kegiatan supervisi. Jadi saya ingin guru senior itu menyaksikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Gimana ya kira-kira? Supervisi dari rekan sejawat gitu ya, Iya, maksudnya iya, ya. betul. Oh, baik. Udah dapat ide baru ya Bu Putri ya. Sebenarnya kayaknya lebih cocok ke situ. Jadi kan mereka bisa melihat langsung kegiatan pembelajaran saya. Karena saya berharap nanti mereka juga bisa menerapkannya, Bu. Luar biasa ya. Gimana Bu kira-kira? Ya, luar biasa. Saya juga dapat pencerahan nih dari Bu Putri. Ternyata supervisi dari rekan sejawat juga bisa menjadikan bahwa wah, ada inspirasi baru. Iya, betul. Ada inspirasi baru yang bisa kita terapkan di kelas juga gitu ya. Dari rasa mau tahu akhirnya ada hal baru yang didapatkan yang luar biasa ya Bu Putri. Baik, udah dapat ide. Kira-kira ada nggak yang Ibu Putri perlukan atau ada bantuan dari orang lain atau dari lingkungan sekitar yang bisa memuluskan rencana Ibu Putri? Oke, itu pastinya ya. Kalau Ya, kan saya kan yang namanya lingkungan sekolah nggak bisa melakukan sendiri. Iya. Pada saat saya sudah membuat sebuah rencana itu mungkin nanti kegiatan supervisi saya mau minta wakil kurikulum atau guru senior untuk mensupervisi saya. Otomatis saya kan harus ada izin dari kepala sekolah. Oh betul, berarti dukungan dari kepala sekolah gitu ya? Betul sekali Bu. Kalau kepala sekolah nanti sudah mengatur jadwal kegiatan supervisi dan nanti guru-guru senior, saya berharap di sini jangan kepala sekolah yang mau supervisi saya, tetapi lebih ke guru-guru senior. Karena kan sasaran tadi saya lebih ke arah guru senior biar mendukung. Jadi kalau kepala sekolah sebenarnya sudah luar biasa mendukung Bu. Jadi pada saat kepala sekolah sudah membuat jadwal supervisi jadi mereka bisa langsung melihat kegiatan saya Bu. Mungkin begitu Bu ya. Iya. Ternyata sudah ada ide lain lagi ya dari peluang tadi. Kita kembangkan siapa yang bisa mendukung. Mungkin ada hal-hal lain juga ya yang bisa membantu. Ada nggak kira-kira Bu Putri strategi lain yang bisa diterapkan untuk bisa Bu Putri untuk mencapai angka 8 dalam hal dukungan dari teman-teman? Oke, mungkin selain dari dukungan kepala sekolah, Putri juga harus terus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Terus apapun hal-hal baik yang Putri dapatkan dari program guru penggerak itu langsung Putri implementasikan ke rekan sejawat. Jadi mereka bukan cuma Putri yang merasakan dampak dari kegiatan, tetapi guru-guru juga bisa merasakan langsung. Enggak cuma di kegiatan pembelajaran, tetapi hal-hal baik yang lain juga bisa dirasakan. Akhirnya saya berharap nanti mereka juga melakukan apa yang saya lakukan itu. Baik, berarti ilmu baru Iya. yang Putri dapat langsung Putri implementasikan di sekolah ya. Jadi orang lain bisa melihat contoh nyata gitu dari hasil ikut guru penggerak tadi ya. Iya, betul. Iya. Karena kalau pribadi saya gini loh Bu, saya ingin apapun yang saya dapatkan walaupun sekecil apapun itu, selagi itu hal-hal baik sampaikan. Betul. Karena itu akan bermanfaat bagi yang lain. Pada saat kita sudah menyampaikan kepada orang lain, itu pahala terus mengalir pada kita, walaupun cuma satu ayat. Saya pegang ke kata guru saya itu loh Bu. Luar biasa sharing hari ini. Saya juga banyak sekali dapat hal-hal baru ya, ide-ide baru ya dari sesi coaching kita hari ini. Sudah dapat 3 berarti ya, yang saya catatkan. Sudah ada ide-ide yang muncul dari Ibu Putri dari sesi coaching kita. Nah, dari 3 itu prioritasnya yang pertama yang mau dilakukan dulu yang mana? Berbagi praktik baik yang tadi ke arah pembelajaran mungkin Bu ya. Itu dulu ya, langkah sederhananya dulu ya. Iya, itu langkah yang paling awal. Jadi nanti ketika mereka sudah melihat kegiatan saya,
oh Bu Putri ini keren kali ngajarnya, anak-anak pada aktif. Iya. Oh, kegiatan diferensial udah diterapkan tiga-tiga, anak-anak kebutuhan anak-anak terpenuhi. Iya. Kan mereka jadi semangat Bu. Betul, betul. Akhirnya saya jadi termotivasi lagi. Saya yakin pasti mereka akan praktek nanti ketika Iya. melihat itu. Iya. Nah, Berarti itu yang saya harapkan Bu. secara tidak langsung bisa juga memotivasi ya. Iya, betul sekali Bu. Itu sebenarnya yang saya harapkan. Saya tujuan pertama kali mengikuti program guru penggerak, berharap teman-teman saya itu bisa termotivasi bergerak untuk berubah bersama-sama. Karena kita nggak bisa sendiri mengubah pendidikan itu. Karena kami di kegiatan CGP itu punya misi satu, sama-sama menggerakkan sekolah itu ke arah perubahan yang lebih baik. Karena kita tujuannya sama, apa itu memerdekakan anak-anak kita. Aduh, saya kok merinding ini ya kalau ngomong sama Bu Putri. Semangat sebagai gurunya itu luar biasa sekali. Iya. Oke, kita sudah dapat prioritas, sudah dapat ide-ide. Terus kira-kira gimana tanggung jawabnya nih untuk implementasi ide-ide tadi? Kira-kira berapa lama butuh waktu? Soal bicara tanggung jawab nih ya, komitmen kita Ya, sebagai guru harus komitmen, ya. betul-betul luar biasa ya. Ya betul. Apalagi kalau kita punya sebuah rencana nih, nggak bisa cuma ngomong aja habis Iya. tidak kita buat ya. Jadi kalau dibilang komitmen saya itu besar sekali, harus dengan sepenuhnya. Iya. Nanti gimana kegiatan yang sudah saya rencanakan itu, saya implementasikannya ada hasil dari kegiatan ini. Baik. Saya mencapai tujuan, guru-guru akhirnya semua ingin bergerak berubah. Berapa lama tuh? Oh, kalau ditanya durasi Bu ya, mungkin Nah. karena kita sekolah juga Ya. ini kan, mungkin dan saya juga akan melihat kegiatan perkembangan guru-guru. Nanti Ya. kan guru-guru ini akan mengimplementasikan yang tadi Betul. saya praktek. Mungkin durasinya sekitar 2 minggu gitu Bu ya. Ya. Iya, jadi mereka nanti setelah mencoba praktek menyampaikan juga ke saya, Bu Irna ya. Mungkin dari situ saya bisa melihat Bu Irna. Iya, baik. Berarti 2 minggu dari hari ini kita akan melaksanakan sesi diskusi lagi. Tidak sabar menunggu kabar baik dari Berarti Bu jumpa Putri. lagi kita Jumpa lagi Bu Wah, Putri. senang sekali saya. Jumpa lagi mendengarkan refleksinya dari ide-ide yang muncul tadi. Insya Allah refleksinya bagus-bagus semua ya. Dengan senang hati saya siap Bu menceritakan, dan saya juga berharap hal positif bisa saya ceritakan ke Bu Irma. Iya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ya. Wah, terima kasih banyak loh. Saya yang harus berterima kasih sama Bu Irna, udah jam sore di sini. Iya, terima kasih. Saya mendengarkan masalah. Pembicaraan kita hari ini bukan hanya bermanfaat bagi Bu Putri, bermanfaat juga bagi saya. Amin. Ya Banyak Allah. ide-ide yang muncul. Ya, insya Allah ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Irna. Sampai jumpa. Udah sayang. Baik, terima kasih Bu Putri dan Bu Wirna. Saya yang menjadi pengamat tadi terasa saya larut dalam pembicaraan Bu Wirna dan Bu Putri ya. Jadi sangat semangat. Nah, jadi mungkin sedikit saya bertanya ke Bu Wirna, gimana perasaan Bu Wirna setelah mengcoaching Bu Putri? Perasaannya yang paling utama itu yang muncul adalah bahagia dan lega gitu ya. Bahagianya kenapa? Karena merasa bisa sama-sama menemukan solusi gitu dari permasalahan yang ada. Jadi kalau membuat orang lain bahagia, rasanya bahagia itu tertular gitu. Yes. Jadi indikator yang Bu Wirna inginkan itu tercapai ya? Indikatornya tadi saya mendengarkan aktif ya kompetensi yang ingin saya capai. Menurut saya ya sepertinya itu tercapai Bu Ida. Karena saya mendengarkan secara aktif dari Bu Putri hal-hal yang Bu Putri paparkan, dan saya bisa menyimpulkan gitu. Itu menandakan bahwa saya mendengarkan secara aktif, bisa menyimpulkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu tanpa ada hal-hal yang terdistrak dari keluar dari apa yang kami bicarakan, tidak melenceng kemana-mana gitu. Alhamdulillah. Jadi apa yang diinginkan Bu Wirna indikatornya tercapai. Ya. Dan saya tadi juga melihat bahwa memang prosesnya itu sangat bagus. Saya melihat bahwa kompetensi yang ingin dicapai itu dapat semua dilalui sama Bu Wirna ya. Jadi dari kompetensi penuh perasaan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot, semua itu sepertinya hadir di sini. Kemudian juga Bu Wirna tadi melakukan prinsip coachingnya itu betul-betul
seperti seorang saudara ya, artinya kemitraan itu terjadi sangat kuat ya. Kemudian juga Bu Putri itu rasanya bebas, lega ya, jadi sangat terbuka, nggak ada yang ditutupi karena memang proses kemitraan tadi yang sangat kuat. Nah, mungkin yang terakhir saya ingin tanyakan sama Bu Wirna, adakah yang menurut Bu Wirna yang masih perlu Bu Wirna tingkatkan dalam proses coaching ini? Iya Bu Ida, baik, dari ketiga kompetensi inti yang tadi Bu Ida sampaikan yang harus kita kembangkan, ada satu hal lagi yang ingin saya tingkatkan, yaitu presence atau kehadiran penuh gitu. Saya inginnya nanti pada sesi coaching-coaching yang akan saya lakukan berikutnya, saya ingin menghadirkan diri saya secara utuh dan fokus kepada coaching. Karena apa? Kadang-kadang masalah coaching juga merupakan masalah coach gitu. Saya kadang-kadang ingin apa gitu ya, ingin juga ingin ikut berbagi pengalaman, padahal itu kan tidak boleh sebagai seorang coach. Saya ingin sepenuhnya fokus sama coaching dan tidak terdistract dengan perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri saya. Jadi selanjutnya saya ingin mengembangkan fokus kehadiran penuh hanya untuk coaching gitu. Beda. Terima kasih Bu Wirna. Mungkin apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita proses yang terjadi pada hari ini mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Dan Bu Putri juga mudah-mudahan dari 3 tadi poin yang sudah didapatkan dari Bu Wirna, memang dari Bu Putri sendiri tapi dekat dengan Gali dari Bu Wirna, artinya Bu Putri bisa mempraktekkan bagaimana mungkin Bu Putri di sekolah bisa mempraktekkan membuat RPP bersama ataupun di saat supervisi dan berbagi juga praktik baik kepada kawan-kawan, dan itu adalah merupakan hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan usaha kita dan apa yang kita lakukan itu adalah dihitung pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah proses coaching kita pada hari ini. Saya sebagai pengamat, kemudian Ibu Putri dan Ibu Wirna, kami hari ini sudah menyelesaikannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih.